Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, di video kali ini kita masih akan membahas tentang kupas tuntas beasiswa LPDP. Untuk teman-teman yang baru nonton video channel Sahabat Ilmu dan membutuhkan informasi lengkap berkaitan tentang kupas tuntas beasiswa LPDP, bisa mengunjungi channel Sahabat Ilmu yang ini ya teman-teman. Berbicara tentang beasiswa, nah mungkin teman-teman tidak asing ya dengan salah satu komponen yang paling penting di setiap beasiswa, yaitu apa sih yang menjadi persyaratan dari beasiswa itu sendiri. So di video kali ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan persyaratan beasiswa LPDP. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Persyaratan beasiswa LPDP. Persyaratannya sendiri yang pertama terdiri dari persyaratan umum dan yang kedua itu adalah persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum ini berlaku untuk semua jalur masuk, dan untuk persyaratan khusus tentunya khusus di setiap masing-masing jalur masuk. Jadi teman-teman bisa lihat di masing-masing jalur masuknya. Persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama adalah merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, telah menyelesaikan studi program Diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 untuk beasiswa magister, program magister atau S2 untuk beasiswa doktor atau Diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 langsung doktor dengan ketentuan sebagai berikut. Perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANVT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Nah, ini dia teman-teman beberapa poin dari persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh semua jalur masuk. Jadi untuk teman-teman yang tanya-tanya, apa sih persyaratan umum dari beasiswa LPDP itu? Nah, ini dia persyaratan umumnya, dan persyaratan umum ini berlaku di semua jalur. Dan yang membedakan antara jalur masuk satu dan jalur masuk yang kedua adalah di persyaratan khusus. Jadi masing-masing jalur masuk itu dibedakan atas jalur masuk atau persyaratan khususnya. Jadi terus simak videonya sampai habis teman-teman. Persyaratan umum lainnya yaitu tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Selanjutnya, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister atau studi S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor atau S3 juga tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Jadi teman-teman yang tadinya udah
pernah studi magister dan mau studi lagi magister, ataupun yang doktoral nih mau studi lagi nih S3-nya di bidang yang lain. Jadi mohon maaf tidak bisa menggunakan beasiswa LPDP karena sesuai dengan persyaratan umumnya bahwa beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang sama sekali belum pernah studi di jenjang tersebut, baik itu magister ataupun doktoral. Jadi kalaupun misalkan teman-teman mau coba, itu akan hasilnya itu nihil gitu, karena di persyaratan umumnya itu sudah dicantumkan bahwa tidak diizinkan untuk mendaftar pada program beasiswa ini. Selanjutnya, teman-teman juga harus melampirkan surat rekomendasi. Nah, untuk teman-teman yang belum bekerja, artinya belum ada instansi tempat teman-teman bekerja, itu bisa teman-teman melampirkan surat rekomendasi dari akademisi. Akademisi ini bisa dari program studi atau perguruan tinggi teman-teman di jenjang sebelumnya, atau teman-teman yang sudah bekerja silahkan lampirkan dari atasan teman-teman. Persyaratan umum yang lainnya yaitu memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi teman-teman bisa memilih perguruan tinggi yang sesuai atau yang disediakan oleh LPDP. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Kak, gimana kalau perguruan tinggi yang aku tuju itu nggak ada di LPDP? Ya berarti tidak bisa dipilih, kayak gitu. Terus beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas seperti kelas eksekutif, kelas khusus, karyawan, jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Jadi untuk teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP ini sangat diperhatikan persyaratan-persyaratan ini. Jangan sampai teman-teman menyesal ketika nanti setelah apply atau setelah lulus ternyata tidak sesuai dengan tujuan atau apa yang ingin teman-teman capai. Selanjutnya, persyaratan umum lainnya adalah teman-teman nanti harus mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Selain itu juga, teman-teman juga nanti harus menulis personal statement, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Dan kedua poin ini merupakan esai yang harus teman-teman tulis di dalam bentuk esai. Dan untuk teman-teman yang masih kebingungan seperti apa sih contoh pembuatannya, teman-teman bisa tonton videonya yang ini ya teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang apply jenjang doktoral juga harus menulis proposal penelitian. Kayak gitu teman-teman. Lalu untuk persyaratan khususnya seperti apa sih? Nah, untuk teman-teman yang bertanya terkait dengan persyaratan khusus, maka nanti kita akan kupas tuntas berkaitan dengan apa saja sih persyaratan khusus terkait dengan jalur masuk LPDP. Jadi, teman-teman bisa tonton videonya di part-part selanjutnya. Adapun untuk jalur masuknya, itu ada 3 jalur masuk. Yang pertama, ada jalur masuk umum, terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa co-funding. Ada juga jalur masuk yang kedua, yaitu jalur masuk afirmasi. Jalur afirmasi ini terdiri dari beasiswa berkebutuhan khusus difabel, beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Yang ketiga, ada jalur masuk targeted group. Ini terdiri dari beasiswa diperuntukkan untuk PNS, TNI, dan Polri, serta beasiswa kewirausahaan. Nah, itu dia teman-teman berkaitan dengan persyaratan umum yang ada di beasiswa LPDP. Dan persyaratan umum ini aku tegaskan lagi,
ini berlaku untuk semua jalur masuk. Jadi untuk teman-teman yang mau apply, silakan harus dipenuhi dulu apakah memenuhi persyaratan umumnya atau tidak. Dan untuk teman-teman yang masih membutuhkan info lengkap berkaitan dengan beasiswa LPDP, silakan mengunjungi halaman resminya dari LPDP, yaitu di www.lpdp.kemenq.go.id. Dan juga teman-teman yang membutuhkan video-video berkaitan dengan kupas tuntas beasiswa LPDP, ada Q&A, ada pembuatan esai, ada info lengkap berkaitan dengan tahapan-tahapan apa saja yang ada di LPDP, baik itu tahap seleksi, terus tahap pendaftaran dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mengunjungi channel Sahabat Ilmu dan sudah sangat lengkap berkaitan dengan video-video kupas tuntas beasiswa LPDP. Dan untuk video selanjutnya kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan persyaratan khusus yang ada di setiap jalur masuk beasiswa LPDP.